Penerimaan peserta didik baru sistem online tahun ajaran 2019-2020 akan segera dibuka di seluruh sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK di Kalimantan Selatan mulai tanggal 1 sampai 3 Juli 2019 mendatang. PPDB akan dibuka melalui 3 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan peserta didik dari luar daerah ke Kalimantan Selatan. Penerimaan peserta didik baru sistem online tahun ajaran 2019-2020 akan segera dibuka di seluruh sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK di Kalimantan Selatan mulai tanggal 1 hingga 3 Juli 2019 mendatang. Kabid Pembina SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun Waitakwani Prima TV, tengah hari Senin 17 Juni 2019 memadahkan PPDB akan dibuka melalui 3 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan peserta didik dari luar daerah ke Kalimantan Selatan. Warga yang ingin mendaftarkan anaknya diminta untuk mempelajari mengenai PPDB sistem online One Zonasi ini. Karena selawas ini masih ada kuitan siswa yang belum memahami penerapan sistem zonasi tersebut. Menurut Muhammadun, PPDB online jalur zonasi merupakan salah satu solusi utama dalam mengatasi terjadinya lonjakan calon pendaftar pada sekolah-sekolah favorit, bahkan hingga melebihi dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga melalui jalur zonasi akan mempermudah kekanak-kanak yang ingin melanjutkan sekolah lebih dekat tanpa harus mendaftar jauh dari akses tempat tinggalnya. Selain itu, jalur zonasi kadang membutuhkan tinggi rendahnya nilai peserta didik. Namun jika wilayahnya masih dalam lingkungan sekitar sekolah yang dipilihnya, maka bisa dipastikan peserta didik tersebut bisa masuk atau lolos dalam PPDB di sekolah yang dipilihnya. Muhammadun berharap PPDB tahun ajaran 2019-2020 akan berjalan lancar, dan seluruh sekolah di Kalimantan Selatan dapat mencukupi kuota siswa secara merata. Mohon untuk dipindahkan karena ada mobil lain di depannya mau keluar. Alhamdulillah kita sudah mempersiapkan PPDB tahun ajaran 2019 dan 2020. Ini ada 3 macam jalur, yaitu jalur donasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua atau wali. Nah, tolong ini buat para orang tua yang ingin memasukkan sekolah anak-anaknya, pertama membawa ijazah STTB, SMP, madrasah atau bentuk lain yang sederajat. Kedua, membawa SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat. Artinya kemungkinan besar kalau belum ada bisa melalui surat keterangan dari kepala sekolah. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ini membawa akte kelahiran atau kepala KK, kartu keluarga. Ini cukup legalisirnya oleh lurah dan kepala desa. Nah, sekali lagi legalisirnya cukup oleh lurah atau kepala desa, tidak usah ke Dukcapil. Nah, ini meringankan. Sementara itu, untuk pendaftaran penerimaan peserta didik baru persyaratan yang harus disiapkan, yaitu membawa ijazah sebagai bukti bahwa peserta didik lulus dari sekolah sebelumnya, akta kelahiran peserta didik dan kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat.